Halo, Salam. Izinkan saya membagi kesaksian hidup saya. Sudah lama belum ada momongan. Ini adalah sesuatu yang sangat menjadi masalah bagi sebuah rumah tangga, dalam sebuah pernikahan. Yang orang tua kita pasti bertanya-tanya, mertua kita juga bertanya-tanya, dan bahkan orang mengasihi kita sekeliling kita bertanya-tanya, dan mungkin kita bisa merasa malu dan sebagainya. Banyak yang meresponi, banyak yang menerima, kita terima, membuat respon yang sangat berbeda-beda. Dan juga orang yang banyak yang mengatakan, menunjukkan banyak jalan. Mungkin jalan melalui medis, dan ada juga orang yang mengandalkan pengetahuan dunia. Itu semua sah-sah saja, karena itu yang mereka tahu. Namun ada suatu rahasia yang saya pegang ketika saya 5 tahun baru diberikan Tuhan momongan. Yang pertama itu rahasianya adalah di dalam Kejadian 1 ayat 28. Dikatakan di sana, saya bacakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas, ketika Tuhan menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan Allah, ya, lalu Allah memberkati mereka. Pertanyaannya, pernikahan saudara diberkati oleh Allah atau menikah sendiri, atau mungkin kawin kumpul kebo, atau mungkin saudara kawin siri dan sebagainya? Tidak sah. Dan itu tidak ada ketentuan di dalam firman Tuhan. Yang ada dikatakan, lalu Allah memberkati mereka. Tujuannya untuk berkuasa atas ikan-ikan di langit, di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita tidak perlu takut, karena Tuhan memberi kuasa kepada kita. Itu rahasianya. Lalu di dalam saya jawab, ketika orang tua, mertua saya memberikan jalan, bayangkan sudah 5 tahun ya, proses sampai 5 tahun itu lumayan panjang. Dan banyak orang yang datang kepada kita, bertanya dan memberikan, mencoba solusi dari mereka. Ya, saya hanya memberi jawaban 2. Saya dengar di dalam Alkitab tidak ada, lalu pergilah mereka berobat, lalu mendapatkan momongan. Tidak ada. Jadi saya tidak tahu yang itu. Itu aja yang saya jawab. Ya, saya jawab seperti ini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Bayangkan di sini dikatakan istrinya mandul, yaitu Ribka. Saya tidak tahu istri saya mandul atau tidak, tapi saya tetap percaya ada tertulis dalam firman Tuhan. Ini yang terjadi pada waktu itu. Ishak tahu. Berarti ya, nah, dikatakan di dalam Kejadian 25 ayat 21. Bisa saudara buka nanti. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Puji Tuhan. Dan Kejadian 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Jadi kalau kandungan saudara tertutup, belum dapat momongan, berarti Tuhan belum memberikannya. Tidak usah pusing. Percaya aja akan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Bagaimana janji Tuhan tentang pernikahan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara serta binatang yang merayap di bumi. Amin. Semoga menjadi berkat. Tetap pegang imanmu, percaya. Dan setelah 5 tahun kita sudah mendapat momongan, dan Tuhan memberkati, mengaruniakan 3, yaitu 1 pertama perempuan, dan itu jelas Yesus serahkan kepada saya seorang perempuan.
Jadi saya melihat mimpi, Yesus serahkan seorang perempuan. Makanya bingung dokter. Ketika kita mencoba ke USG, sampai berapa kali kita tidak pernah bertanya jenis kelaminnya. Kata dokter, mungkin saudara takut kalau tahu perempuan atau laki-laki. Oh bukan dokter, saya bilang. Karena saya memang 100% sudah yakin orang Yesus ke pangkuan saya, seorang wanita cantik yang Tuhan siapkan. Nah, dan yang kedua adalah laki-laki. Sebelum dapat yang kedua, lagi mengandung, banyak teman-teman kita bertanya, kamu mau anak yang kedua laki-laki atau perempuan? Saya hanya menjawab, Tuhan yang lebih tahu kerinduan saya. Jadi saya tahu bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Saya tidak memungkiri. Puji Tuhan, Tuhan kasih yang laki-laki. Dan yang ketiga adalah perempuan. Dan yang ketiga, saya memang tidak ada dipusingkan oleh orang banyak lagi. Karena mungkin sudah anak yang ketiga, artinya sudah ada laki-laki, sudah ada perempuan, dan yang ketiga adalah tambahan bonus dari Tuhan. Puji Tuhan, semoga menjadi berkat. Pegang terus imanmu, percaya bahwa Yesus adalah memberkati semua pernikahan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya.